Halo, halo. Bertemu lagi dengan saya Tata. Siap bermain dan belajar bersama saya. Oke. Sudah sampai ke video tugas di luar kelas hari ke-37, yaitu membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum matematika kedua. Jawablah pertanyaan mengenai modul matematika 2A berikut ini. Yang pertama, apa syarat dari M2A? Yaitu sudah terampil M1B, yaitu anak sudah terampil mengenal simbol angka dari 0 sampai dengan 10. Kemudian juga sudah terampil dari T1A, anak sudah terampil konsep dasar menulis dari kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah, dan psikomotorik halusnya sudah kuat. Mengapa? Karena dalam modul M2A anak-anak diajak untuk menulis dari angka 1 sampai dengan 5. Kemudian nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari M2A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M2A. Kemudian yang tujuan khususnya agar anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Bagaimana cara penyampaian M2A? Yaitu berdialog, anak diajak untuk berdialog dan diberikan motivasi. Kemudian mengajak anak menulis angka 1 sampai dengan 5 sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis dengan benar. Menulis simbol angka dari 1 sampai 5 dengan bantuan titik-titik. Dengan bantuan titik-titik ini, dan menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 tanpa bantuan titik-titik. Kemudian dalam satu modul matematika 2A tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Tidak lupa yang kelima, berikan reward dan melakukan evaluasi. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana cara evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Tujuan utama yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak sudah senang dan antusias untuk bermain matematika 2A. Kemudian tujuan khususnya, perhatikan saat anak menulis, pastikan anak sudah terampil menulis angka 1 sampai dengan 5. Nomor 5, apa tahap selanjutnya dari M2A? Tahap selanjutnya adalah M2B. Kemudian yang B, jawablah pertanyaan mengenai modul M2B berikut ini. Nomor 1, apa syarat sebelum mengenalkan modul M2B? Syaratnya adalah anak sudah terampil M2A, yaitu menulis angka 1 sampai dengan 5. Kemudian yang nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2B? Tujuan utama adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul M2B. Kemudian tujuan khususnya adalah anak terampil menulis simbol angka dari 6 sampai dengan 10. Kemudian yang nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul M2B? Yaitu diawali dengan berdialog dan memberikan motivasi kepada anak. Kemudian mengajak anak menulis simbol angka dari 6 sampai dengan 10, diawali dengan memegang tangan anak sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Kemudian menulis simbol angka yang 6 sampai dengan 10 menggunakan bantuan titik-titik. Ini seperti ini modulnya. Dan menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 tanpa bantuan titik-titik. Ini seperti ini.
Kemudian dalam satu lembar modul tidak harus diselesaikan semua. Yang utamanya adalah prosesnya. Tidak lupa diberikan juga motivator juga memberikan reward dan melakukan evaluasi terhadap anak. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang dan antusias saat bermain modul M2B. Kemudian evaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Kemudian nomor 5, apa tahap selanjutnya dari M2B, yaitu M4A, tetapi dengan syarat sudah terampil M3B. Kemudian yang C, jawablah pertanyaan mengenai modul M3A. Yang pertama, apakah syarat sebelum mengenalkan modul M3A? Yaitu anak sudah terampil modul M1B, yaitu mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Kemudian nomor 2, apa tujuan umum dan tujuan khusus dari M3A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan modul M3A. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Kemudian yang nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul M3A. Dalam proses ini anak sudah harus mengenal simbol angka dari 0 sampai dengan 10. Kemudian mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai berikut. Misalnya 1 ditambah 1 jadinya berapa, Kak? Tuh. Kemudian yang kedua, minta anak menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Kemudian ajak anak menarik garis, kemudian berikan reward dan tidak lupa melakukan evaluasi. Kemudian di dalam satu modul ini tidak perlu diselesaikan semua, karena yang utama adalah prosesnya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Cara mengevaluasi tujuan utamanya itu dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak sudah senang sehingga anak tertarik melakukan kegiatan modul 3A. Kemudian tujuan khususnya, pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri mengerjakan modul ini. Kemudian nomor 5, apa tahap selanjutnya dari M3A? Tahap selanjutnya adalah M3B. Kemudian yang D, jawablah pertanyaan mengenai modul M3B berikut ini. Nomor 1, apa syarat sebelum menyampaikan modul M3B? Syaratnya yaitu anak sudah terampil modul 3A, yaitu mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M3B. Kemudian tujuan khususnya adalah anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Bagaimana cara motivator menyampaikan modul M3B? Yaitu pada modul ini anak sudah harus mengenal simbol angka dari 0 sampai dengan 10. Kemudian mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar. Kemudian meminta anak untuk menghitung jumlah dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Kemudian ajak anak untuk menarik garis. Kemudian tidak lupa motivator memberikan reward dan evaluasi. Kemudian dalam satu lembar modul M3B tidak harus diselesaikan semua, karena yang utama adalah prosesnya. Bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Cara mengevaluasi tujuan utama yaitu dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak sudah tertarik, apakah anak sudah senang,
sehingga anak antusias dalam bermain modul M3B. Kemudian tujuan khususnya yaitu pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakannya. Yang kelima, tahap selanjutnya dari modul 3B yaitu M4A dengan syarat M2B sudah terpenuhi juga.